Kata orang, mengampuni itu cakapnya saja yang senang, tapi melakukannya itu susah. Terus kalau kata Alkitab bagaimana? Alkitab mengatakan, ketika seorang tidak mau mengampuni, artinya orang tersebut sedang memberontak terhadap Allah. Mengapa? Dalam Ibrani 10 ayat 30 berkata, sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umat-Nya. Jika kita tetap bersikeras untuk menyimpan dendam atau kesalahan orang lain, maka dengan kata lain kita sedang memberontak kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak memberikan hal yang setimpal dengan apa yang kita alami. Orang-orang pemberontak seperti ini sama dengan ilustrasi yang Yesus berikan kepada Matius 18 ayat 33 hingga 34, di mana orang yang telah dilepaskan dari hutangnya namun ia tidak melepaskan hutang temannya. Bahkan ia menyerahkan temannya kepada algojo untuk melunaskan seluruh hutangnya. Di samping itu, jika kita masih menyimpan dendam dan kesalahan orang, hal tersebut dapat mempengaruhi kesehatan kita, seperti merasa stres, depresi berpanjangan, tidak bisa tidur, badan lemas, gampang sakit, tidak selera makan. Jika mengalami itu semua, maka dapat menyebabkan penuaan dini. Sebaliknya, melepaskan pengampunan dapat membuat kita terhindar dari stres, meningkatkan daya tahan tubuh, mudah tidur, tidak kehilangan selera makan, dapat beraktiviti dengan baik dan bersemangat dalam menjalani hidup. Yesus mengajarkan mengenai pengampunan pertama kali dalam doa Bapa kami yang terdapat pada Matius 6 ayat 12 yang berbunyi, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kemudian dijelaskan pada ayat 14 hingga 15, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di syurga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Pengampunan bukan tentang bagaimana kita boleh melepaskan orang yang menyakiti kita karena kesalahannya, tetapi tentang bagaimana kita mampu melepaskan diri dari sesuatu yang mengikat kita, yaitu rasa untuk menuntut pembalasan dan amarah serta dendam. Dalam kitab Mikha 7 ayat 18 dan 19 mencatat bentuk pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Jika Tuhan mengampuni dan membuang semua kesalahan kita, maka kita juga harus mampu untuk melakukan hal yang sama, bukan membuang orangnya, tetapi memutuskan kesalahannya atas kita. Jika ingin hutang dan dosa kita dihapuskan oleh penebusan yang dilakukan Tuhan Yesus di kayu salib, maka kita harus mampu memutuskan hutang atau kesalahan orang yang bersalah kepada kita. Matius 18 ayat 21 dan 22, Petrus bertanya kepada Yesus tentang berapa kali kita harus mengampuni. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Berarti, ketika kita benar-benar ingin mengambil keputusan
untuk melepaskan segala kesalahan orang, kita akan mengalami pemulihan yang tidak setengah-setengah. Kita memerlukan Tuhan Yesus untuk dapat memberikan pengampunan. Kasih-Nya mengalir dalam hidup kita, dan Allah sudah menunjukkan kasih-Nya secara nyata dengan kematian Yesus di kayu salib ketika kita semua masih berdosa. Roma 5 ayat ke-8. Pemulihan memerlukan proses, namun pengampunan adalah keputusan yang kita buat untuk mengampuni dan melepaskan segala ikatan hutang dan kesalahan orang lain, dan belajar untuk bersarah kepada Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita.